Halo Black Pals, balik lagi bareng gue Yogi Richard di acara Black Life Drive It Review, dimana pada kesempatan kali ini gue sangat-sangat antusias banget gitu ya, karena udah ada di sebelah gue mobil fully electric buatan Hyundai, yaitu Hyundai Kona Electric, dimana ini generasi yang 2021 udah facelift. Ada beberapa perbedaan dari generasi sebelumnya, nanti akan gue jelasin juga satu persatu. Dan yang pastinya generasi ini teknologinya yang dimasukin udah canggih-canggih banget. Banyak banget yang mesti dibahas satu persatu gitu. Mulai dari depannya ya. Kita akan langsung masuk aja ke bagian yang paling depan. Perbedaan yang pertama dari generasi sebelumnya ya, dimana kalau generasi sebelumnya itu masih ada grill gitu di si Kona ini, Kona Electric yang baru ini, yang facelift, polos aja udah kayak full bumper doang gitu. Cuman ada memang sedikit bolongan di sini untuk cooling system juga. Walaupun elektrik masih ada pendinginnya menggunakan cairan atau air gitu ya. Dan di sini juga tadi sempat gua intip-intip ada flap mungkin buat ngalirin udara buka tutupnya gitu. Yang pasti muka Hyundai Kona 2021 ini sangat-sangat berbeda dari generasi yang sebelumnya gitu. Black Pals bisa lihat di sini sih udah bentuk-bentuknya aja udah jelas ya, kayak DRL, di sini ada headlightnya juga udah pakai LED semua, dan untuk headlightnya sendiri udah pakai MFR LED. Nah, kalau geser ke sebelah kirinya mobil gitu, nah di sini ada charging point-nya untuk nge-recharge mobil ini. Jadi dia ada dua option ya Black Pals, ada yang DC sama ada yang AC. Untuk mencapai 80% kapasitas baterai itu cuma dibutuhin waktu kurang lebih 60 menit ya, atau sejam lah, sejam pas. Sangat-sangat cepat ya, itu bisa menempuh jarak 300-an kilometer dalam waktu sejam gitu ya. Luar biasa fast chargingnya. Kalau dari segi looks, kesannya memang minimalis banget dan futuristik gitu ya Black Pals. Paling ada aksen-aksen kayak aksen aluminium gitu. Di spoiler mungkin bisa boleh dibilang gitu, dan that's it. Nggak ada apa-apa lagi, polos pelontos gitu. Kayaknya nggak butuh angin ya. Karena memang mobil elektrik nggak terlalu banyak butuh udara untuk pembakaran kayak mobil-mobil konvensional gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke bodi samping. Black Pals pasti bisa ngelihat ya, yang paling kepengen kita lihat itu ya udah pasti dari peleknya gitu. Peleknya ini udah futuristik banget. Dia pakai ring 17, bannya 215, tebelnya 55, sama depan belakang. Yang depan udah disc brake, belakang juga disc brake. Untuk bagian fendernya sendiri, ini ada perbedaan juga dari generasi sebelumnya, di mana generasi sebelumnya itu two tone. Jadi untuk listnya sini dibikin doff, sedangkan sekarang udah satu warna dengan body. Cuman memang ada aksen di side skirt sedikit doff gitu ya, untuk memberikan kesan compact SUV. Memang cukup manis ya, cukup berhasil juga gitu loh, nggak terlalu memberikan kesan yang terlalu gagah gitu, tapi emang ini lebih ke compact dan yang pasti futuristik gitu. Bisa dilihat juga dari kaca spionnya, kalau Black Pals lihat ya, ini udah ada lampu sen yang integrated sama spionnya. Ini juga bohlamnya kecil banget, yang pasti udah LED juga nih Black Pals. Ban belakang sama size-nya ya, 17, 21555 juga. Sudah disc brake juga, dan ya ada perbedaan bentuk aja lah yang sama generasi sebelumnya ya, yang dimana pada versi facelift ini memang peleknya seperti kayak kipas gitu. Jadi kayak ada kesan gitu ya, dan lebih futuristik pastinya gitu Black Pals. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini dia belakangnya Black Pals. Nggak tahu kenapa ya, cuman gue lebih suka belakangnya gitu, karena depannya menurut gue kayak terlalu simple gitu, yang belakangnya lebih kayak mobil yang proper gitu ya. Dimana Black Pals bisa lihat udah ada
third brake light di sini yang integrated sama spoiler. Spoilernya juga diturunin ke bawah gini, terus dikasih aksen buat ke samping. Jadi kayak seolah-olah memang spoilernya tuh dimeluk gitu ya, gede dan kokoh gitu. Terus ada wiper belakang juga. Di sini lampu rem dan lampu kecil. Turun ke bawah lagi. Di sini ada kamera mundur yang udah integrated di mobil ini gitu. Nah, di sini lampu sen dan lampu mundur. Jadi lampu mundurnya ini memang yang nyala cuma satu doang. Semuanya sudah LED kecuali lampu mundur. Lampu mundurnya masih pakai bohlam biasa gitu ya. Turun lagi kita ke bagian bawah, bagian bempernya. Bempernya juga masih minimalis kecuali dikasih dua aksen kayak aluminium sama kayak yang depan. Dan sensor untuk ngebantu warning drivernya kalau lagi dalam kondisi mundur. Oke, kita masuk ke bagian dalamnya. Nih, kalau menurut gue kapasitas bagasi dari Hyundai Kona Electric ini cukup besar ya. Ini lebih dari 1.100 liter kapasitasnya. Jadi ya cukup muat banyak barang juga ya. Mungkin tas golf bisa muat 3 biji kurang lebih gitu. Terus kontainer, wadah-wadah di belakang, lampu. Dan kalau misalnya Black Plus nyari-nyari ban serep di mobil ini emang nggak disediain gitu. Karena yang disediain itu repair untuk bannya dan ada pompa juga di sini, ada towing eye. Dan ini yang paling penting Black Plus. Ding-ding. Chargernya. Nah, chargernya gede banget. Tuh. Ini chargernya buat mobil ini jadi bisa langsung dicolokin ke rumah. Cuman ya kalau bisa sih memang power source-nya atau sumber tegangannya itu yang proper gitu, karena ini nyedot powernya lumayan gede. Minimal watt di rumah itu 1300 watt, lebih tinggi lebih baik. Jadi emang nyedot daya rumahnya memang lumayan besar ya gitu untuk nge-recharge-nya. Nah, ini kan mobil elektrik ya, cuman nutupnya masih pakai power, pakai tangan. Belum elektrik, jadi masih manual, ditutup biasa. Sekarang yuk kita masuk ke interior. Black Plus bisa lihat sendiri, interiornya sangat-sangat futuristik ya. Ini sebenarnya nyala gitu, dalam artian AC masih dingin gitu. Tapi memang karena elektrik untungnya, jadi gue nggak bisa ngedenger apa-apa tuh. Ya udah nyala aja gitu. Ini untuk kursinya sendiri udah leather, udah kulit, dan stitchingnya dikasih warna yang ngejreng gitu, warna biru elektrik. Jadi ya kayak kesannya tuh bener-bener apa namanya tuh kental banget dengan elektrik gitu ya. Posisi duduk nyaman, untungnya udah electric seat juga. Jadi untuk setelan-setelan kursinya ini sudah menggunakan tombol dan bisa di setel sesuai dengan tinggi badan pengemudi dan posisi riding yang enak kira-kira kayak gimana, posisi driving gitu. Nah, untuk setir juga size-nya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, full kontrol ada di sini untuk mengontrol instrument cluster atau segala macam option yang ada di mobil ini. Setirnya pun nggak terlalu, gripnya boleh gue bilang nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, ini pas banget. Dan di sini juga ada, kalau Black Plus bisa lihat, ada semacam pedal shifter gitu, walaupun fungsinya bukan untuk pedal shifter gitu, dia nggak ada gigi, jadi nggak perlu ganti gigi. Ini lebih ke untuk engine brake, jadi regenerative braking. Dimana kalau misalnya Black Plus nanti bisa ngelihat di sini ada regenerative brakingnya, itu ada 0 sampai 3. Di posisi ketiga brakingnya akan lebih berasa gitu ya, tapi ngecharge-nya juga akan lebih cepat gitu. Instrumen display ini full TFT, size-nya itu 10,25 atau 10/4 inci ya. Dan looks-nya dibuat digital, dimana kalau gue misalnya ini sekarang lagi modenya kalau nggak salah sih Eco biru, kalau normal lebih ke warna elegan. Port, wah, displaynya langsung berubah jadi merah gitu. Ada head-up display. Untuk AC ini di sini dibuat bulat kiri kanan, sedangkan tengahnya dibikin oval jadi satu, dan dikasih list dengan aksen aluminium juga, jadi memang top. Untuk desainnya sangat-sangat futuristik. Cuman sayangnya untuk AC ini masih single climate control, jadi belum dual. Yang pasti sih ini dingin, itu aja yang gue perlu. Dan satu lagi nih Black Plus,
Yang seru kalau Black Veil bisa nanti dikasih lihat detailnya gitu ya, di joknya ini dia bolong-bolong gitu di bagian tengahnya, karena memang si Hyundai Kona ini udah dilengkapi dengan heater dan cooling untuk jok. Jadi walaupun duduk lama, punggung dingin, pantat dingin gitu, nyaman banget berkendara nih. Apalagi di Jakarta, pas banget. Ini udah bisa di dua-duanya, jadi passenger sama driver udah bisa milih deh mau anget apa dingin gitu ya, kurang lebih joknya rasanya. Lanjut ke bagian atas sedikit. Ini ada electric parking brake atau rem tangan yang elektrik. Terus ada 2 cup holder. Di sini juga ada wadah untuk menaruh koin mungkin atau segala macam. Di sini juga ada wadah lagi yang cukup luas gitu ya buat naruh barang-barang. Terus di bawah sini yang lucu dan menarik kalau gue bilang. Di sini ada USB port. Dan asiknya ada wireless charging gitu. Jadi kalau Black Veil, kalau misalnya handphonenya udah bisa wireless charging, ya sangat-sangat berterima kasih dengan teknologi ini sih. Jadi tinggal taruh, ya udah beres gitu. Terus kita lanjut lagi ke bagian atas. Untuk audionya sendiri dia udah bisa connect ke Apple CarPlay dan Android. Yang menarik juga untuk head unit ini, tombol-tombolnya, dialnya ini masih pakai putaran bulat gini, dan ada kayak grip dari aluminium, which is gue sangat suka karena ini sangat-sangat fungsional buat gue ya, gue pribadi gitu. Ini sangat mudah diatur dan lebih connect gitu rasanya ke mobilnya. Sama seperti tombol-tombol yang ada di AC ini untuk ngegedein angin dan untuk milih temperatur. Dial-dialnya ini masih bulat dan ada grip, kayak grip supaya tangan lebih enak aja megangnya gitu ya. Untuk steering wheel sendiri ini udah bisa teleskopik dan tilt, bisa naik turun dan keluar masuk. Gampangnya gitu. Kontrol-kontrolnya juga udah lumayan jelas. Yang menarik juga kalau misalnya kita lagi pakai lampu, misalnya off nih sekarang, di instrument cluster itu juga dikasih tahu kalau kondisi lampu kita sekarang off, ini auto, ini lampu kecil, lampu besar. Terus di sini juga ada 2 display tambahan untuk ngasih tahu kalau lagi lampu kecil, lampu besar, dan fog lamp belakang gitu. Lampu sen biasa, semuanya kontrolnya bisa berubah, keren juga. Jadi kalau misalnya lagi low beam ke high beam, dia lambangnya berubah, asik. Terus yang untuk sebelah kiri ini untuk ngontrol wiper depan belakang. Intervalnya pun bisa diatur waktunya, mau berapa lama intervalnya, berapa cepat gitu bisa diatur juga. Kalau gue bilang sih udah canggih banget ya ini ya. Kita lanjut lagi ke atas. Di atas ini gue bisa ngelihat kalau Black Veil lihat dari luar gitu ya, di sini di belakang spion tengah ini kesannya full gitu, kayak karena memang disinilah radar-radar dan sensor-sensor untuk ngebantu kita dalam berkendara, terutama lane gitu. Jadi dia bisa ngebaca marka jalan dan setirnya ini bisa mengkoreksi sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita sedikit off, dia akan ngebalikin lagi mobilnya ke posisi yang benar gitu. Lanjut lagi ke bagian atas, ini ada tempat buat kacamata. Ini juga ada sunroof yang tadi gue mention, lampu. Materialnya sih untuk headliner atau plafon ini nggak terlalu berlebihan lah, cukup oke. Soft touch yang pasti. Nah, ini juga ada kaca untuk ngaca bagian driver dan bagian passenger gitu. Oke, lanjut lagi untuk interior. Untuk posisi duduk, gue nggak terlalu tinggi sih, cuman memang segini sih udah cukup nyaman ya. Headroomnya pun ini masih cukup jauh dari kepala gue gitu ya. Cukup lega lah dan comfort dalam mobilnya gitu ya Black Veil. Yang menarik juga Black Veil nih, si konsol tengah kesannya tuh kayak ada 2 lapis gitu, atas dan bawah. Di bawah mungkin bisa buat naruh wadah-wadah lagi. Jadi ini mobil bener-bener kayaknya buat perjalanan jarak jauh gitu ya. Banyak banget wadah-wadah buat snack, buat minum, buat mungkin telepon atau apa di sini. Di sini pun ada power outlet 12 volt. Untuk lacinya udah soft opening, bagus. Di sini juga di kanan kiri di door trim ada tempat buat naruh botol, tapi overall penempatannya enak, ngeraihnya nggak terlalu jauh, kontrol-kontrolnya pun jelas gitu ya. Dan ini satu lagi yang lupa gue mention ya, untuk
mode berkendaranya ya. Ini cuma tombol-tombol doang Black Pals. Jadi kayak di mobil otomatis yang konvensional itu mesti ada shifter, terusnya mesti dipilih posisinya. Ini cuma cukup dipencet-pencet aja. Karena sebenarnya memang nggak ada gearbox gitu. Ini pada posisi P, netral, ada mundur, R, dan D. Nggak ada speednya, udah D aja jalan. Tinggal gas, pokoknya satu speed kenceng gitu Black Pals. Kayaknya jok depan udah cukup nyaman, kita cobain jok belakang. Oke, Black Pals. Nih gue udah ada di jok belakang dari Hyundai Kona Electric ini, dimana pada jok belakang ya headroomnya gue masih lega lah, tapi memang senderannya terlalu tegak buat gue, jadi kurang nyaman. Untuk kaki aman, memang rada kurang ke lantainya, rada kurang ke bawah aja gitu, jadi ada perasaan kayak gantung gitu pahanya. Mungkin kalau gue bisa bersila gitu akan lebih nyaman gitu ya. Untuk headrestnya juga bisa disetel. Ini juga pembagiannya untuk jok belakang itu bisa direbahin 60-40. Nah, ini yang 60 berarti, ini yang 40 gitu. Untuk nambah ruangan kalau bawa barang-barang yang panjang dan besar, ini udah bisa dilipat dan ngasih space tambahan gitu Black Pals. Cuman overall untuk duduk di belakang sih mungkin untuk jarak-jarak dekat nggak terlalu masalah, cuman jarak jauh sih gue akan ngerasa sedikit kaku kali ya, karena posisinya tegak banget gitu. Kalau mau selonjoran sedikit udah keburu mentok ini, kakinya pun kalau gue bilang gantung namanya. Sekarang gue mau coba ngecek yang di bawah kap mesin itu di depan isinya apaan sih gitu, karena ini elektrik men gitu. Yang pasti nggak ada mesin di sana, jadi isinya apa? Yuk kita lihat yuk. Oke Black Pals. Yuk kita lihat bareng-bareng apa sih yang ada di balik kap penutup ini. Gue nggak bisa bilang kap mesin ya karena nggak ada mesinnya ya. Tapi bolehlah dibilang mesin juga. Motor gitu, motor elektrik. Nah ini dia. Black Pals bisa lihat sangat-sangat lega. Dan sangat dingin walaupun udah dipakai tadi gue sempat ngetol berapa jauh gitu ya. Kurang lebih sejaman. Buka kap mesin dingin rasanya. Jadi semua-muanya masih bisa kepegang dengan nyaman gitu. Walaupun di sini Black Pals bisa lihat memang ada radiator, ada kipasnya mungkin untuk ngebantu. Di sini juga ada semacam air. Tuh, akinya Black Pals kecil banget ya. Ini lebih ke aki 12 volt ini buat kayak untuk sistem lampunya, untuk yang lain-lainnya kecuali mesin. Karena mesin itu akinya ada di bawah bodi mobil gitu, nempel. Mungkin nanti Black Pals bisa lihat kalau dari samping itu kelihatan banget, gede banget dan sangat-sangat berat gitu, karena mobil ini walaupun segede gini aja bobotnya itu sampai 2 ton lebih gitu, luar biasa beratnya berarti. Dan yang kalau gue bilang lebih menguntungkan lagi karena center of gravity-nya itu ada di tengah, di bodi bawah. Jadi tadi sempat nyobain sedikit untuk speed tinggi, dia stabil mobilnya jadinya gitu. Kita bahas untuk mesinnya aja dulu ya. Untuk motornya sendiri atau dinamonya sendiri gitu ya sebutannya, menggunakan teknologi permanen magnet sinkronus motor atau PMSM gitu. Dimana motor listrik ini bisa menghasilkan power sampai 136 HP dan torsi yang luar biasa gede ya untuk mobil segede gini, yaitu 395 Nm ke dua roda depannya gitu. Jadi ini two wheel drive, dua-duanya bareng dan nggak terlalu banyak macam-macam. Di sini satu motor aja udah berpendingin air yang ngebantu untuk ngedinginin motornya juga. Power steering udah elektrik, jadi makanya bisa ngebantu kita untuk belok-belok juga. Dan that's it, waktunya test drive rasanya. Kalau misalnya gue cuman nyeritain doang tapi nggak tahu rasanya, kayaknya kurang pol gitu ya. So, mari kita tes. Kita mulai nyobain Hyundai Kona ini. Sensasi yang pertama yang nggak akan gua dapet ialah raungan mesin. Jadi begitu ngidupin tuh udah diem aja gitu, silent, cuman AC-nya dingin, segala macamnya nyala, tapi nggak ada sensasi grengnya gitu. Mungkin itu kali ya yang kurang ya. Jadi nggak dapat feel lagi bawa mobil beneran gitu. Ini mobil beneran sih padahal, kayak mobil konvensional lah bisa dibilang gitu. Overall
gue sangat terkesan dengan kekedapannya juga ya. Jujur aja karena nggak ada suara mesin, jadi otomatis ini mobil harus lebih kedap daripada mobil konvensional, karena biasanya ada rada ketutupan sama suara mesin lah. Ini kan nggak ada sama sekali, jadi ya otomatis kabinnya itu sunyi senyap, dan ini sangat-sangat sunyi senyap gitu. Yang kedengeran itu cuman rollingnya ban, suara ban, tire noise. Cuman gue lagi nyobain posisi eco, gue pengen tahu throttle responnya gimana, powernya gimana, power deliverynya ya, responnya kayak gimana juga. Cuman memang kondisinya jalannya masih berliuk, jadi nggak bisa gas banget. Nah, untuk radarnya sendiri yang tadi gue mention, BlackPals ini tuh udah bekerja sama dan mengatur segala macam sistem keamanan, safety-nya di sini gitu. Ada ting barusan nyala tuh blind spot monitoring system, itu juga ada kerjasama sama radarnya ini. Terus ada ABS juga kerjasama, Lane Assist juga kerjasama dengan radar gitu yang ngebaca marka-marka jalan. Hill Climb Assist kalau nggak salah juga kerjasama sama radar. Jadi kalau gue bilang radar ini lebih kayak masternya buat bodi mobil, buat driving safety dan driving feature gitu, dijagain dengan ketat gue rasa sih. Posisi mengemudi udah gue setel nyaman, head clearance-nya, headroom gue masih lega, masih jauh, steering juga pas gini, kaki gue enak nggak gantung, posisi ke pedal-pedalnya nyaman, head up display sangat jelas, sangat membantu juga informasinya. Selain speed mobil, ada blind spot juga, ada keluar dari situ juga, ada lane assist juga nongol di mungkin sedikit-sedikit, sekali-sekali ngelihat instrumen cluster. Cuman sangat-sangat membantu banget head up display karena informasinya udah cukup. Terus selain head unit ini juga kita bisa ngecek untuk konsumsi pemakaian aki. Nah, aki kita sekarang posisinya ada di 73%. Nah, barusan ada collision warning BlackPals, itu dibantu dengan radar ini, dibantu dengan radar yang tadi gue mention, collision warning. Jadi dia ngitung speed kita segimana, jarak antara kendaraan yang ada di depan kita segimana, jadi bisa di warning lah, di warning biar nggak terjadi kecelakaan gitu BlackPals. Informasi-informasi atau nggak settingan-settingan itu ada di instrumen cluster semua, which is good karena gua nggak perlu nengok kiri kanan, tinggal ke atas bawah aja. Sangat-sangat ngebantu buat sambil driving, sambil ada mau setting atau ngecek-ngecek apa gitu, bisa langsung dari instrumen cluster top. Kita bisa ada drive info, kalau kita pencet ke bawah after recharging udah berapa kilometer kita pakainya, ada waktunya juga, waktu setelah terakhir ini ya ngecharge. Terus ada setting. Nah, di setting ini banyak banget nih, ada driver assistance, ada warning timing, mungkin timingnya mau cepat apa lama belakangan. Terus ada warning volume-nya, ada driver attention. Si radar ini juga memonitor driver awareness-nya gitu, tingkat fokusnya. Kalau misalnya tadi gue sempet nyobain, fokusnya lagi bagus, tulisannya high. Ada lane safety assist, ini tadi lane assist gue mention, jadi dia bisa ngebaca marka jalan dan bisa ngebenerin posisi mobil. Kalau sedikit mencong atau nggak udah mulai mau nginjek garis atau marka jalan, dia akan ngembaliin ke jalur yang sepatutnya. Active assist sama safe exit warning. Jadi kalau misalnya kita mau keluar dari marka jalan ini, entah itu mau belok kiri atau belok kanan, pasti ada warningnya dan setir akan terasa sedikit ngelawan. Untuk lights atau pencahayaan atau lampu, ini ada illumination, lebih ke pencahayaan yang ada di dalam instrumen ini, ada di buat head unit dan kontrol-kontrol yang lain yang menggunakan lampu. Ini bisa kita setel keterangannya, kita kurangin, kita tambahin. Walaupun ini dia sebenarnya udah ada sensor yang mungkin bareng sama si radar ini yang ngedetect kalau misalnya cahayanya, mataharinya lagi kenceng-kencengnya nih, pencahayaan yang ada di instrumen ini juga akan diterangin maksimum brang gitu. Kalau kita lagi di tempat yang redup-redup,
akan dikurangin, disesuaikan gitu. Jadi matanya nyaman. Untuk pintu, nah automatic lock, automatic unlock, ada option itu. Cuma 2 aja untuk itu. Convenient, ada rear occupant alert. Jadi kayak tadi misalnya gue udah matiin mesin, sebenarnya ini lebih kayak reminder aja gitu ya. Dia nggak ada sensor apaan yang bisa ngebaca berat di jok belakang, cuman kayak begitu matiin mesin, coba cek jok belakang deh, gitu. Lebih kayak reminder aja. Memang mobil elektrik tuh torsinya luar biasa ya Black Pals ya. Tadi gue sempat nyobain jalan rusak, jalan normal, jalan santai, ngetol juga gitu, dan patut diakui memang karena torsi yang besar tadi, jadi dari stop sampai ke 100-nya tuh nggak ada habisnya ya, karena nggak ada transmisi juga, jadi nggak ada lag, ya udah terus aja. Kurang lebih gambarannya kayak mungkin kayak pesawat mau take off gitu ya, powernya ada terus gitu. Kan overall untuk powernya luar biasa, sangat-sangat impresif tenaganya mobil ini ya. Hyundai Motor Indonesia sendiri membandrol Hyundai Kona ini dengan harga 697 juta gitu, dimana untuk fully elektrik harga segitu sangat-sangat masuk gitu ya, apalagi di Jakarta ini gitu. Dan dengan harga segitu pun Hyundai akan memberikan warranty atau jaminan untuk baterainya sampai 8 tahun atau 160.000 km gitu, dan free maintenance selama 5 tahun untuk penggantian spare part, mungkin ganti kanvas rem atau ganti shock breaker, ganti apa segala macam. Nanti bisa Black Pals cari tahu sendiri. Ya, Black Pals kurang lebih review gua kali ini bersama Black Experience di Black Life Drive It Review. Yang pastinya untuk Black Pals yang belum subscribe, bunyiin loncengnya, terusnya komen juga. Di dalam komen bisa kasih input buat kita juga, kira-kira Black Pals tuh kepengen tahu mobil apa lagi sih. Dan untungnya kalau Black Pals subscribe, Black Pals akan terus-terusan dapat informasi di sekitar dunia modifikasi, otomotif, dan lifestyle hanya di blackexperience.com.